Salah satu di antara keistimewaan Ramadan adalah ketika Allah memberikan hadiah terbesar kepada umat Islam, kepada orang-orang yang beriman, di mana Allah menjadikan satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ketika orang-orang yang beriman mampu memanfaatkan malam itu yang disebut dengan Lailatul Qadar, maka kualitas ibadahnya lebih baik daripada seseorang beribadah selama 1000 bulan. Di dalam beberapa riwayat yang diterangkan dalam tafsir-tafsir kaitan dengan surah Al-Qadar itu, paling tidak secara umum makna Al-Qadar itu ada 3. Yang pertama, makna qadar bimakna syarafun. Kenapa disebut Lailatul Qadar? Karena pada malam itulah sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan dengan apa? Dengan diturunkannya Al-Quranul Karim. Para ulama menjelaskan bahwa apa bedanya Lailatul Qadar diturunkan Al-Quran dengan tanggal 17 Ramadan yang sering diperingati dengan nuzulul Quran? Sesungguhnya ketika Lailatul Qadar itu Allah menurunkan dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah daf'atan wahidatan, sekaligus. Itu terjadi pada malaman Qadar. Adapun dari Baitul Izzah sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat itu berdasarkan tanggal 17 Ramadan. Jadi dua-duanya benar. Hanya persoalan turunnya saja yang membedakan. Maka siapapun manusia, termasuk para ulama menjelaskan kemuliaannya Lailatul Qadar pun itu dipengaruhi karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Karena makna syarafun itu artinya makna kemuliaan. Siapapun orang yang berdekatan dengan Al-Quran, dia pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sejarahnya penghafal Quran, orang yang ahli tafsir tentang Al-Quran, orang yang berdekatan dengan Al-Quran hidupnya susah. Tidak ada. Karena Allah sudah zamin siapapun orang yang berdekatan dengan Al-Quran, dia akan dimuliakan oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh sederhana, ketika kulit berteman dengan kayu, maka jadilah kulit itu beduk, dipukul oleh orang. Tapi ketika kulit berteman dengan Al-Quran, dia menjadi sampulnya Al-Quran, maka kulit itu tidak ada satupun yang berani orang, jangankan untuk memukulnya, meletakkannya di tempat yang tidak pantas pun orang tidak ada yang mau. Kenapa? Karena dia tahu bukan persoalan kulitnya, tapi yang di dalam kulitnya ada apa? Ada Al-Quranul Karim. Oleh karena itu hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang saya hormati. Jadi makna yang pertama, kata para ulama tafsir, Al-Qadar bimakna syarafun, artinya kemuliaan. Yang kedua, Al-Qadar itu bimakna dayyikun, artinya sempit. Karena pada malaman Qadar itulah para malaikat turun ke permukaan bumi ini, turun naik untuk membawa daripada doa-doanya dan ibadah-ibadahnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kata para ulama, jika kita dibuka, hijab kita dibuka oleh Allah, pandangan mata lahir kita dibuka oleh Allah, kita akan melihat begitu banyaknya para malaikat turun ke permukaan bumi ini. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Lalu yang ketiga, makna Al-Qadar itu bimakna takdir. Karena pada malam itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ketetapan kepada seseorang tentang kejadian yang akan dia lalui 1 tahun yang akan datang. Ini makna dari kata Al-Qadar. Lalu asbabun nuzul tentang surah Al-Qadar. Di dalam kitab tafsir Al-Maraghi disebutkan ketika malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi, lalu malaikat Jibril ini bercerita
Wahai Muhammad, dulu di zaman Bani Israel ada 4 orang manusia yang hebat. Ibadahnya itu sampai 80 tahun lamanya. Dan tak sedetik pun dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keempat orang itu disebutkan yang bernama Azus, Hizkil, Yasha bin Nun, dan Zakaria. Lalu ketika mendengar cerita itu, terucap dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hatinya. Beliau menyatakan, Rabbi ja'alta ummati aqsarul umami a'maran wa aqalluha a'malan. Ya Allah, Engkau telah jadikan umatku itu umurnya pendek-pendek dan amalnya pun sedikit. Karena kita sama-sama tahu, kita sering mendengar dari guru-guru kita, para alim ulama mengatakan bahwa kisaran umur umatnya baginda Nabi baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun, itu kebanyakannya. Jadi kalau ada yang melewati angka 70 tahun, bonus itu. Tapi rata-rata kata Nabi, umur umatku di akhir zaman itu baina sittina wa sab'in. Lalu di samping umurnya pendek-pendek juga amalnya juga sedikit. Maka Rasulullah sampaikan itu seolah-olah Rasulullah sedang mengadu kepada Allah, ya Allah, bagaimana mungkin umatku itu bisa masuk surga sementara umurnya pendek, amalnya juga sedikit. Lalu kemudian hal itu diketahui oleh malaikat Jibril dan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa jawaban Allah? Jibril sampaikan kepada Muhammad. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, ajibta min haula'in nafarin ya'budunallaha samanina sanatan walam ya'sunallaha tarafa'ainin wa qad anzalallahu lailatan khairum minha. Wahai Muhammad, kekagumanmu kepada umat-umat terdahulu di mana mereka beribadah kepada Allah 80 tahun lamanya, tak pernah melakukan maksiat walaupun hanya sekejap mata. Maka dengan kasih sayang Allah, Allah berikan kepada umatmu satu malam yang nilainya lebih baik daripada ibadahnya Bani Israel 80 tahun lamanya yang kita kenal dan kita sebut dengan Lailatul Qadar. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang saya hormati. Lalu kapan Lailatul Qadar itu kita cari? Paling tidak ada 4 hal pendekatan yang bisa kita sampaikan di siang yang mulia ini. Yang pertama, di dalam hadis muttafaqun alaih riwayat Imam Bukhari Muslim, jelas Rasulullah menyampaikan taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Itu artinya bahwa di sini setiap malam, tidak dihitung ganjil ataupun genap. Jadi pendekatan yang pertama riwayat muttafaqun alaih. Lalu riwayat yang kedua yang disampaikan, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari lebih spesifik lagi, di mana Rasulullah menyatakan taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir, malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Ini lebih spesifik. Berarti bisa tanggal 21, 23, 25, 27, bahkan 29. Lalu yang ketiga, ada pendapat yang disampaikan oleh Sayyid Utsman Abu Bakar bin Syatta ad-Dimyati asy-Syafi'i di dalam kitab I'anatut Talibin, mengutip dari pendapatnya Al-Imamul Ghazali dan Imam Hasan As-Sazili. Beliau menyampaikan terkait dengan pendekatan kapan dimulainya Ramadan, maka disitulah ada kecenderungan Lailatul Qadar itu hadir. Apa kata Abu Bakar Asy-Syatta ini? Mengutip Imam Ghazali dan Imam Hasan Az-Zazili, beliau menyampaikan begini, jika Ramadannya itu dimulai pada hari Senin, maka Lailatul Qadarnya itu berkecenderungan jatuh pada malaman ke-21 jika hari Senin. Jika Ramadannya itu dimulai pada hari Selasa atau Jumat,
maka kecenderungan Lailatul Qadarnya itu jatuh pada malaman ke-27. Jadi kalau Senin 21, kalau Selasa dengan Jumat 27. Jika Ramadan diawali pada hari Rabu dan Minggu, maka kecenderungan Lailatul Qadarnya itu jatuh pada malaman ke-29. Jika Ramadan itu dimulai pada malaman Kamis atau hari Kamis, maka Lailatul Qadarnya itu jatuh pada malaman ke-25. Dan jika Ramadan itu dimulai pada hari Sabtu, maka kemungkinan Lailatul Qadarnya itu jatuh pada malaman ke-23. Sekarang kita tanya diri kita mulai hari Senin apa hari Selasa? Itu saja. Kalau hari Senin ngikutin misalnya yang disampaikan oleh Muhammadiyah, maka ikutin hari Senin. Berarti kemungkinan Lailatul Qadarnya jatuh pada malaman ke-21. Jika kita ngikut pemerintah, dimulai pada hari Selasa, maka kemungkinan Lailatul Qadarnya itu jatuh pada malaman ke-27. Jadi kita ini harus konsisten, Pak. Kadang-kadang kita nggak konsisten. Giliran puasanya mulai kita kagak ngikut, giliran lebarannya duluan kita ngikut. Ya, itu nggak konsisten tuh. Karena Muhammadiyah duluan, akhirnya dengan berdalil kan sepanjang sudah ada yang takbir, maka nggak boleh lagi puasa. Lah, sampean itu mulainya kapan? Gitu. Nah, itu yang terjadi di kita. Karena carinya cari yang gampang dan mudah dan enak begitu. Ini pendapat yang ketiga, pendekatan yang ketiga. Saya sebut pendekatan saja. Lalu pendekatan yang keempat, ini menarik juga. Di dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu yang dikarang oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, beliau mengutip salah satu keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Lailatul Qadar itu berkecenderungan jatuh pada malaman ke-27 dengan dua alasan. Alasan yang pertama, bahwa surah Al-Qadar itu terdiri dari 30 kata. Silahkan Bapak dan Ibu hitung. Dari kalimat inna anzalnahu fi lailatil qadar sampai nanti di sana ada kalimat salamun hiya. Domir hiya yang dia kembali maknanya kepada Lailatul Qadar, kata Ibnu Abbas, itu bertepatan pada kata yang ke-27. Itu rahasianya, kata beliau. Alasan yang kedua, beliau berkecenderungan jatuh pada malaman ke-27 adalah kata Lailatul Qadar itu terdiri dari 9 huruf. Lailatul Qadar, lam, ya, lam, tak marbutoh, alif, lam, qaf, dal, ro. 9, Pak, 9 huruf. Silahkan dicek. Lalu Allah sebutkan kata Lailatul Qadar itu sebanyak 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, Lailatul Qadri. 3 kali, Pak. Jadi kata Ibnu Abbas 3 dikali 9 sama dengan 27. Itu rahasianya. Tinggal tergantung kita. Kalau yang rajin pakai taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir. Kalau yang setengahnya pakai taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir minal witri. Jadi yang ganjil. Kalau tadi mah yang ganjil yang genap, pokoknya 10 malam terakhir saja, Pak, Ibu. Tapi kalau yang kedua malam-malam ganjil, berarti 5 malam tuh, Pak. 21, 23, 25, 27, 29. Kalau yang males banget. Minimal ngikutin salah satu aja deh, Pak. Tergantung tuh, kalau mulainya hari Senin berarti malaman ke-21. Tapi kalau mulainya hari Selasa kemungkinannya malaman yang ke-27. Makanya bagi saudara-saudara kita yang melaksanakan umroh, terutama bertepatan di bulan Ramadan sampai dengan Idul Fitri, itu bercerita mereka bahwa malaman ke-27 di kota Makkah dan Madinah dan daerah sekelilingnya penuh, Pak, masyarakat, tumpah ruah melaksanakan ibadah. Tempat-tempat ibadah, masjid dan lain-lain itu penuh, Pak, untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga mungkin di kita, di sebagian di daerah di Indonesia, biasanya pada malaman ke-27 itu rame, Pak. Nah, itu terkait dengan kapan waktunya, tinggal kembali kepada kita.
Maka bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang saya hormati, dari sekarang kita sudah mulai mengajam diri kita, meniatkan diri kita. Kenapa? Karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila sampai atau masuk kepada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang dilakukan oleh Nabi yang pertama adalah ahya al-lail, menghidupkan malam dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Lalu yang kedua wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya, diajak keluarganya untuk menghidupkan malam di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Lalu wajadda wasyaddal mi'zar, wajadda itu artinya bersungguh-sungguh, serius Pak, untuk kemudian menjemput Lailatul Qadar itu. Wasyaddal mi'zar, lalu mengencangkan ikat pinggangnya, tidak banyak tidur di waktu malam, terutama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bahkan kalau beberapa literatur di dalam kitab-kitab klasik, kitab kuning itu disebutkan bahwa kemuliaan bulan Rajab itu terletak rahasianya pada 10 hari pertama. Bulan Sya'ban pada 10 hari pertengahannya dan Ramadan pada 10 hari terakhirnya. Itu kata para ulama dalam kitab-kitab klasik, kitab-kitab kuning itu begitu. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati, ini terkait dengan waktu. Lalu termasuk juga kita hidupkan Pak. Sudah mulai Pak mengajak anak istri kita, keluarga kita. Dari sekarang syukur-syukur kita bisa iktikaf di masjid di mana kita berada. Andaikan ingin mendapatkan pengalaman baru, silahkan iktikaf di masjid-masjid yang lain. Karena ketika kita mengajak istri, mengajak anak-anak kita, sesungguhnya kita sedang memberikan pendidikan, keteladanan kepada anak-anak kita. Jadi ketika 10 malam terakhir inilah yang dilakukan oleh orang tuanya, menghidupkan malam, melaksanakan iktikaf. Lalu kemudian tentu membawa bekal yang cukup untuk apa? Supaya tidak merepotkan di mana masjid yang kita iktikafi. Lalu kemudian juga tidak memikirkan yang namanya kapan dan di mana kita sahurnya, begitu. Bapak dan Ibu hadirin jamaah sekalian yang saya hormati. Lalu bagaimana ciri ketika Lailatul Qadar itu datang? Di dalam beberapa literatur hadis, saya kutip misalnya salah satu hadis Nabi yang menjelaskan tentang Lailatul Qadar itu ciri secara fisik. Apa itu? Lailatul Qadri Lailatun baljatun laharatun wala baridatun. Cirinya nih, Lailatul Qadar itu kalau di waktu malam itu kelihatan langit itu kelihatan cerah. Laharatun wala baridatun, tidak terasa panas, tidak juga terasa dingin. Wala matorun wala rihun, tidak ada hujan, tidak ada angin. Wala yarmi fiha, lalu kemudian tidak ada semacam meteor yang jatuh misalnya begitu. Dan keesokan harinya kata Nabi, min alamati yaumiha antatlu asyamsu la syu'a'alaha. Keesokan harinya ketika matahari terbit itu tidak memancarkan cahaya seperti hari biasanya yang panas. Jadi sejuk Pak terasanya begitu. Itu berarti semalam itu sudah terjadi Lailatul Qadar. Itu secara lahiriah, secara fisik yang digambarkan oleh baginda Nabi. Lalu apa yang harus kita perbanyak? Zikiran apa, wirid apa yang harus kita perbanyak ketika menghadapi malaman ganjil atau malaman Lailatul Qadar itu? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang satu doa yang sesungguhnya harus kita perbanyak dan sudah biasa kita perbanyak ketika kita taraweh dengan ungkapan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni jika sendiri, fa'fu anna jika berjamaah. Nah, oleh karena itu inilah doa yang luar biasa maknanya, luar biasa isinya. Bagaimana kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang terpenting di Ramadan ini merupakan sarana bagi kita untuk apa? Untuk melakukan pertaubatan nasuha di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Karena Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, Allah itu memberikan 4 sarana dalam hidup kepada kita untuk melakukan taubat. Yang pertama adalah sholat 5 waktu. Ini sebenarnya sarana taubat dari Allah. Ini yang sifatnya taubat harian. Lalu ada yang kedua taubat mingguan, Jumat. Dan yang ketiga adalah Ramadan. Karena kata Nabi dalam hadis dinyatakan as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahunna. Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu merupakan sarana penghapus dosa-dosa kita di antara keduanya. Oleh karena itu manfaatkan Ramadan untuk memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hadis ini dhaif, tapi ini hadis masyhur bahwa 10 hari pertama adalah rahmat, 10 hari kedua adalah maghfirah, 10 hari ketiga adalah itsqum minan nar. Tapi yang kita tangkap adalah semangatnya untuk memberikan sebuah kesemangatan terkhusus kepada orang-orang awam untuk cinta dan senang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan ini jangan sampai terlewatkan, jangankan yang wajib, yang sunnah pun bernilai wajib, apalagi yang wajib tentu berlipat-lipat ganda pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati, karena tadi sama panitia sudah dipesenin jangan sampai lewat Ustadz, jangan kelamaan, karena kalau kultum kelamaan juga pada akhirnya semuanya khusyuk tertunduk, dan suasana di Masjid Al-Badar sangat mendukung gitu ya, sehingga saya cukupkan saja, tidak berpanjang kalam. Semoga yang singkat ini memberikan manfaat bagi kita semua. Dan mari kita sama-sama tutup dengan berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma passalli wa sallim wa karrim wa azim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amin amin ya mujibas sairin. Hamdan na'imin hamdas syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru wa lakal mannu wa lakal fadlu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada ma yaliku bikamalillahi wa kama yaliku bikamalihi. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna sigara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbana ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma rabbana taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa tamim taqsirana ya Allah ya Allah birahmatika arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar ya aziz ya ghafar ya karim ya sattar birahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qad yurja li jarhi sayfi bur'un wala bur'un lima jarahal lisan. Kalau pedang lukai tubuh masihkah ada harapan sembuh? Kalau lidah lukai hati kemana obat hendak dicari? Beli berlian untuk istri yang terkasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.